Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang asuhan keperawatan ya dari buku Dungus, teman-teman. Buku Dungus. Ya, kasusnya adalah hemototoraks atau pneumotoraks. Ini beda sih teman-teman ya. Hemototoraks tuh kalau nggak salah ada cairan ya atau nggak pada darah di paru-parunya. Kalau pneumotoraks tahu gue kalau nggak salah paru-parunya itu dipenuhi oleh udara. Ya, jadi ini beda, tapi diagnosanya nih sama nih kalau di buku ini. Ya, tapi nggak masalah. Ya, buku ini gue nggak bilang ya diagnosa yang kita bahas ini bakal selalu benar atau enggak, karena medis itu akan selalu berkembang teman-teman. Dan dosen pun biasanya dosen dan antara dosen itu juga punya pendapat yang berbeda teman-teman. Ya, sesuai keilmuannya masing-masing. Oke. Nah, kalau teman-teman dapat kasus hematotoraks atau pneumotoraks, otomatis tiga ini biasanya udah pasti akan eh masuk masuk itu diagnosa itu diantara tiga ini ya. Yang pertama, pola pernapasan tak efektif. Yang kedua, trauma atau penghentian napas, resiko tinggi penghentian napas ya, mungkin resiko tinggi gagal napas mungkin kalau di buku SDKI SLKI kalau ada ya. Terus kurang pengetahuan mengenai kondisi. Ya, ini agak rancu nih teman-teman diagnosanya nih. Ya, teman-teman kayaknya harus pakai buku SDKI SLKI ya. Kalau pola pernapasan tak efektif udah pasti ya teman-teman ya. Kalau pneumotoraks itu kan ada udara ya, dimana dia pola napasnya jadi nggak teratur, entah tachipnu, bradipnu ya kan, ya pokoknya banyak lah, vagus maul segala macem. Ya, yang jelas kalau teman-teman ambil paru-paru, usahain ada hasil ronsennya. Hasil ronsennya itu yang bukan ronsennya teman-teman foto terus pindahin terus teman-teman copy ya. Jadi yang teman-teman cari itu dari ronsennya tuh expertise ya teman-teman, hasil kesimpulannya. Biasanya ada tuh hasil kesimpulannya, lihat aja di buku status pasiennya, atau enggak kadang tuh masih nyatu sama ronsenannya teman-teman gitu, karena nanti di situ ada tulisan kesan ya. Nah, kesannya itu yang teman-teman perlu tahu. Nah, biasanya dokter radiologi tuh kesan TB ini, kesan tension pneumotoraks, kesan apa gitu. Nah, yang teman-teman perlu catat itu kesannya ya gitu teman-teman. Nah, resiko tinggi gagal napas ya atau enggak henti napas ini juga bisa ya teman-teman ya kan. Kalau orang dibacok kan paru-parunya bocor, bisa masuk udara segala macam, bisa henti napas gitu ya. Gua nggak tahu pasti ya teman-teman, sebenarnya lihat aja di Google tuh bisa. Jadi teman-teman buka Google askep pneumotoraks, nah biasanya nggak jauh-jauh dari ini. Cuman kan kalau di Google itu kan kadang-kadang kasusnya itu setiap orang tuh berbeda, tergantung nih teman-teman ya. Teman-teman tuh orangnya tuh gimana tuh, maksudnya kasusnya tuh si pasien itu kayak gimana, karena setiap pasien walaupun penyakitnya sama tapi diagnosa prioritasnya itu pasti berbeda teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke halaman 195. Kita lihat nih ada apa aja intervensinya. Ya, di sini gue nggak bahas lanjut tentang intervensinya, nggak gue bacain semua ya karena durasinya kepanjangan. Teman-teman nanti bisa di pause aja videonya untuk lihat ininya intervensinya mana nih. Nah, nih pola pernapasan tak efektif bisa berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, gangguan muskuloskeletal, bisa nyeri, bisa proses inflamasi ya, beda-beda ya. Etiologinya berhubungan dengan apa ya? Kalau pasiennya tabrakan terus fraktur iga ya teman-teman, berarti gangguan muskuloskeletal. Kalau mana lagi inflamasi ini karena ada infeksi gitulah pokoknya ya. Nah, terus tindakannya apa? Nah, ini teman-teman bisa bisa baca sendiri ya. Ini intervensinya, ini rasionalnya. Jadi teman-teman sebenarnya diagnosa itu gua dulu pribadi juga bingung, susah banget bikin askep. Sebenarnya tuh askep tuh udah tinggal nulis doang, tinggal kita milah-milahnya teman-teman gitu. Nah, ini bahasanya kan terlalu baku ya teman-teman, rubahlah pakai bahasa sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini juga ada nih. Ini masih lanjutin yang tadi ya, diagnosa pertamanya. Ini teman-teman bisa di pause aja ya, lanjut. Nah, ini gue bisa langsung di pause aja, pilih aja beberapa intervensi yang sesuai dengan kebutuhan pasien yang teman-teman kaji ya atau enggak kelola. Ini juga bisa di pause aja teman-teman ya. Oke, lanjut, di pause aja silakan. Nah, lanjut nih, henti napas henti jantung. Oh, ini ada lanjutan tuh yang atasnya. Kita lanjut ke henti napas henti jantung nih. Henti napas henti jantung, trauma henti napas ya, risiko ya.
nih berhubungannya dengan penyakit saat ini atau proses cedera ya, tergantung pada alat dari luar, sistem drainase ya teman-teman. Gua saranin cocokin ke SDKI SLKI teman-teman ya. Tindakan mandirinya nih ada ya, silakan teman-teman baca sendiri ya, di pause ya supaya durasi videonya nggak terlalu panjang. Nah ini juga ya, nah ini untuk kurang pengetahuan tuh silakan kalau mau di ini ya. Oke teman-teman, ya itu aja sih teman-teman video kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses terus buat teman-teman semua, semoga bikin askepnya dimudahin ya teman-teman, amin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.